Great. Tema pada hari ini adalah The Christian's Greatest Enemy. Procrastination under the guise of spirituality. Musuh terbesar orang Kristen. Apa itu? Penundaan yang berkedok rohani. Alright, welcome back in this Andre Cybers channel, My Quality Time with Jesus. Teman-teman, banyak orang Kristen bukan kalah karena dosa besar. Mereka kalah karena satu kata kecil. Nanti. Itu. Nanti kalau sudah siap. Nanti kalau ada waktu. Nanti kalau Tuhan izinkan. Masalahnya sekarang kadang kita bilang menunggu Tuhan. Padahal sebenarnya kita takut melangkah. Pertanyaannya, dengar baik-baik ya. Ini iman atau penundaan yang dibaptis rohani? Teman-teman, coba bayangkan Tuhan tanya hari ini apa yang sudah kutitipkan kepada Anda, tapi belum pernah Anda mulai. Pelayanan, mengampuni, berhenti dari dosa yang tersembunyi, bersaksi. Sekarang pertanyaannya, saya bikin lebih tajam ya. Sudah berapa tahun nanti itu tinggal di hidup kita? Firman Tuhan berkata begini ya, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa loh. Berdosa. Masih ingat ayatnya di mana? Yakobus 4 ayat 17 ya, yang pintar mencatat ya. Dan pergilah, Matius 28 ayat 19. Yesus tidak berkata diskusikan dulu, rapat dulu, tunggu situasi aman dulu. Dia berkata apa? Pergi. Teman-teman ya, Musa dan semak yang menyala di Keluaran berapa itu? 3 ya, Keluaran 3 dan 4 ya. Waktu Tuhan memanggil Musa, apa responnya? Siapa aku? Aku tidak pandai bicara. Kalau mereka tidak percaya, utuslah orang lain. Bahasanya rohani. Ya enggak? Isinya sebenarnya takut. Untung Musa akhirnya apa? Taat ya. Bayangkan kalau Musa bilang, Tuhan izinkan saya doa puasa 10 tahun lagi. Israel masih di Mesir sampai hari ini. Orang Lewi dalam perumpamaan orang Samaria ya, ada orang terluka. Lewat imam, lewat orang Lewi. Mungkin mereka semua berpikir, doa dulu. Takut najis. Nanti kalau sudah aman. Yang berhenti justru orang mana? Orang Samaria loh. Kadang yang kelihatan rohani malah takut untuk bergerak. Bayangkan Nuh zaman sekarang, zaman now. Tuhan bilang apa? Bangun bahtera. Nuh jawab, baik Tuhan, saya buat proposal dulu. Minggu berikutnya apa yang terjadi? Tuhan, tunggu setelah musim hujan ya. Sebulan kemudian, kayaknya bukan kehendak Tuhan. Hujan kan belum turun, ya enggak? Kalau begitu, Nuh hanya cuma jadi influencer rohani. Bukan penyelamat keluarganya. Yang diselamatkan keluarga Nuh semua, ya enggak? 8 orang. Banyak orang Kristen yang rajin ibadah, hafal ayat, posting renungan, tapi kalau disuruh melangkah, nunggu sempurna, nunggu tenang, nunggu tidak takut. Masalahnya apa? Ketaatan jarang datang saat kita siap. Tapi saat Tuhan berbicara. Jadi pesan moralnya, penundaan rohani adalah ketaatan yang dibunuh pelan-pelan. Iblis tidak selalu membuat kita jatuh lewat dosa besar. Enggak loh, kadang ia cukup membisikkan. Tidak sekarang. Teman-teman, jadi closing statementnya hari ini Tuhan tidak bertanya seberapa banyak ayat yang kita hafal. Tuhan bertanya, apa yang sudah kita
lakukan dengan firman itu. Kalau Tuhan berbicara, bergeraklah. Jangan tunggu semua jelas. Jadi ketaatan hari ini lebih berharga daripada rencana sempurna besok. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dengan jujur ya. Dengan jujur dan renungkan masing-masing jawabannya Anda. 1. Hal apa yang sudah lama Tuhan dorong Anda lakukan, tapi terus Anda tunda dengan alasan rohani? 2. Jika Anda taat minggu ini, apa langkah kecil yang bisa Anda mulai sekarang juga? Tolong jawab jawaban dengan dan renungan baik-baik. Delayed obedience is disguised disobedience. Ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan yang menyamar. Faith move when God speaks, not when fear disappears. Iman bergerak saat Tuhan berbicara, bukan saat takut lenyap. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami karena sering menunda apa yang Engkau sudah perintahkan. Beri kami keberanian untuk melangkah, taat sekarang dan hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman lain juga diberkati. Keep on fire, keep on moving. Mari kita tangkap Indonesia for Christ. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.